Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kalian makan, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, akan apa yang hendak kalian pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun Allah memberi mereka makan. Kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jika kalian tidak sanggup melakukan hal-hal yang sekecil itu, mengapa kalian khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memental dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kalian, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kalian mempersoalkan apa yang kalian makan, atau apa yang kalian minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kalian memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi, Pace Bene. Saudara-saudari, para suster, frater yang dikasihi Allah. Orang yang terlalu mencemaskan kebutuhan hidupnya akan mengakibatkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia akan terlalu tergantung pada kebutuhan jasmaninya, pada kebutuhan makanan dan aksesori yang ia kenakan. Ia tidak bisa kemana-mana kalau tidak selengkap yang ia harapkan. Ia tidak bisa berbuat apa bila tidak serba terjamin, serba pasti, dan serba menguntungkan. Ia tidak suka menghadapi ketidakpastian. Itulah orang yang cemas. Hal-hal yang ia anggap merugikan, ia akan hindari. Ia selalu memperhitungkan risiko sekecil mungkin. Akibatnya ia akan pasif, stagnan. Maka cara paling aman baginya adalah tidak kemana-mana, tidak berbuat apa-apa. Lebih baik tinggal di rumah, bermalas-malasan di kamar, mengeram di atas tempat tidur. Kemungkinan yang kedua, saudara-saudari, ialah ia begitu agresif mencari dan mengumpulkan kebutuhan hidupnya. Pelitnya minta ampun. Jangan mengharap orang ini bisa ikhlas berbuat amal dan bersedekah kepada orang lain.
Jangan harapkan orang yang khawatir bisa memberi diri dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman-temannya, bersama dengan orang lain. Waktu hanya dilihat melulu untuk mencari untung. Orang yang mengkhawatirkan kebutuhan hidupnya akan bersikap serakah, suka mengambil yang bukan haknya. Ia suka mencari untung berlebihan dengan cara-cara yang tidak halal. Suka menipu, suka curang. Sebab ia khawatir jangan-jangan yang ia bisa dapatkan lebih kecil dari yang didapat orang lain. Saudara-saudari, alamat utama sabda Tuhan hari ini tentulah para murid. Tentulah mereka yang dipilih dan diutus menjadi pewarta. Mereka yang telah memeluk hidup untuk mengabdi Tuhan seumur hidup. Pesannya jelas, yakni janganlah kiranya kekhawatiran hidup ini menjadi hambatan dalam melaksanakan amanah Tuhan. Janganlah karena begitu khawatir akan hal-hal jasmani, sehingga akhirnya manusia tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada Allah, melainkan tergantung pada barang, tergantung pada kebutuhan tubuh. Saudara-saudari, hari ini keluarga Fransiskan, khususnya Persaudaraan Kapusin, merayakan pesta Santo Felix Cantalice. Dan tadi malam Guardian meminta saya agar memimpin misa pagi ini. Saya tahu alasannya, tentu terkait dengan hari ini, hari Santo Felix Cantalice, sebagai hari pelindung jajaran Persaudaraan Kustodi Nias. Bayangkan para saudara, hari ini Saudara Germanus akan memandu kami dalam sebuah sharing berkualitas. Bila keberadaan Ordo Kapusin ditandai dengan dikeluarkannya bula Religionis Jelus yang dikeluarkan Paus Clemens ke-7, 3 Juli 1528, maka Santo Felix Cantalice adalah orang kudus pertama Ordo saudara-saudara Dina Kapusin. Felix lahir di kampung kecil Cantalice tahun 1515. Ia menjadi seorang bruder Kapusin 1543 dan selama 40 tahun ia bertugas mengumpulkan derma di kota Roma. Ia buta huruf, tidak tahu menulis dan membaca. Namun ia begitu bersahabat kepada semua penduduk kota Roma, entah mereka yang tinggal di gubuk-gubuk maupun yang tinggal di dalam istana. Dan karena setiap menerima sesuatu dari siapapun, entah barang, entah kata, Felix Cantalice suka berkata, Deo gratias. Karena itu maka orang-orang Roma pada masa itu memanggilnya Bruder Deo gratias. Menarik para saudara, hingga kini kata Deo gratias itu kita suka ucapkan paling sedikit setiap kali kita berkumpul di kamar makan saat kita menikmati derma orang lain. Rupanya kata Deo gratias itu menjadi tradisi kita dari Bruder Felix Cantalice. Suatu hari semasa di Roma, Guardian kita, Pater Gabriel Marcel, berjalan kaki dari biara Kapusin di Garbatella ke Basilika Santo Paulus. Dilihatnya nama sebuah jalan bernama Via Fra Felice da Cantalice. Ia juga pernah melihat sebuah ruang terbuka yang diberi nama Piazza Fra Felice da Cantalice. Nama jalan dan nama ruang terbuka diberi oleh negara.
Rupanya kekudusan Bruder Felix Cantalice tidak hanya berpengaruh untuk gereja, tetapi juga berpengaruh untuk negara dan diakui negara. Apa yang dihidupi Bruder Felix Cantalice selama hidupnya betul keyakinan terhadap penyelenggaraan Allah. Dan itu pula yang ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Santo Felix Cantalice adalah seorang saudara Kapusin yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Sehingga apapun yang ia dapatkan, ia percaya itu dari Tuhan. Ungkapan imannya tersebut terucap dalam mulutnya, Deo gratias, syukur kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang paling sedikit 3 kali sehari berkata Deo gratias? Apa pengaruh 2 kata itu untuk kita? Deo gratias.